Perawat hewan Roxy Limes merawat semua jaguar bermasalah di kebun binatang Belize. Mereka adalah jaguar-jaguar yang di alam liar sudah pernah berurusan dengan manusia dan misalnya memburu anjing atau ayam. Homer, come here. Homer, come here, buddy. Untuk menyelamatkan jaguar-jaguar itu dari perburuan, kebun binatang ini menampung hewan-hewan itu. Sebenarnya, jaguar itu kenal baik dengan Roxy, tapi hari ini ia seperti tidak You kenal. like the mask? Dia tidak suka Homer, masker ini. Ayo come here, sini. boy. Masker yang dikenakan Roxy maksudnya untuk melindungi jaguar dari penularan COVID-19. Di sebuah kebun binatang Amerika Serikat, beberapa harimau tertular virus corona. Good. At first they don't Awalnya, hewan tidak mengenali orang jika orang itu mengenakan masker. Jadi kita semua harus beradaptasi dengan itu. Kami harus membiasakan diri mengenakan masker dan mereka melihat kami dengan masker. Masks. Kondisi sekarang lain daripada yang lain. Tidak hanya di negara itu, tapi juga di kebun binatang Belize. Tutup akibat corona. Kebun binatang dilarang pemerintah untuk menerima pengunjung sampai lockdown nasional kembali dicabut. Kebun binatang ini adalah organisasi non-profit. Semua hewan di sini berasal dari Belize. Sebagian besar adalah hewan yang diselamatkan dari pembunuhan dan tidak mampu hidup di alam liar karena alasan lain. COVID-19 and the COVID-19, virus itu tidak hanya berdampak pada pendapatan kebun binatang, tapi juga para pekerjanya. Karena kami terpaksa mengambil keputusan untuk mengurangi jumlah kerja staf kami. Cutting down on the days for staff. Burung bayan ini namanya Ranger. Ia tidak bisa terbang lagi dan jadi hewan paling akhir yang diterima di kebun binatang. Burung ini rupanya satu-satunya yang menganggap penggunaan masker itu sesuatu yang normal. Who's that jaguar? Who is that? Sharon Matola mendirikan kebun binatang itu hampir 40 tahun lalu. Sebelumnya belum pernah sesepi ini di kebun binatang. The animals have no idea. Hewan what's tidak going tahu on. apa yang sedang It's funny. berlangsung dan itu lucu. But we're Tapi kami affected terkena because one of dampak the karena tantangan greatest terbesar adalah challenges is menjaga keeping kesehatan everyone dan kebutuhan fed and pangan healthy. semua hewan. So Tapi diberkatilah warga Belize. Belizeans, Mereka man, they've memberikan been kami giving us bantuan seperti pig heads, kepala which you babi see. yang sangat disukai You jaguar. know, the jaguars love. Para penjagal di kawasan itu memberikan kepada kebun binatang bagian tubuh hewan yang biasanya dibuang. Ini adalah makanan istimewa bagi jaguar. We've been able Kami to mendapat sumbangan banyak garner makanan, cukup untuk food memenuhi supplies, kebutuhan sampai enough kami to bisa keep us berfungsi going normal until lagi. we can get on our footing again. Sebuah angkutan bantuan bagi kebun binatang baru saja tiba. Sejumlah batang tebu dengan banyak dedaunan. Pakan itu saja dilahap tapir hingga 30 kg per hari. Belize sejauh ini bisa dibilang tidak terlalu parah diterjang wabah corona. Sejak beberapa pekan lalu tidak ada penularan baru. Begitu hasil pendataan beberapa bulan lalu. Tapi secara ekonomi negara itu terpuruk karena tidak berfungsinya turisme dari luar negeri. Sekitar 50% produk domestik bruto berasal dari sektor pariwisata. Sehingga bisa dibilang dalam semalam separuh kekuatan ekonomi Belize hilang sama sekali. Nikki Buston memimpin Belize Bird Rescue. Sebenarnya ia berasal dari Inggris, tapi sejak 16 tahun lalu ia berbakti untuk perlindungan jenis burung asli Belize. Perlindungan burung yang perlu banyak tenaga itu selama ini dibiayai dengan pemasukan dari sebuah hotel kecil. A small bed and breakfast Sebuah bed and with, breakfast like, dengan 9 9 unit. So Kami we menerima would turis, take in orang magang, tourists, mahasiswa, interns, orang-orang yang bayar ongkos students, menginap, dan people itu like that, ada who would keuntungan be dan obviously itu fee kami paying, gunakan untuk merawat which, burung-burung and any ini. profit whatsoever would go into the birds. Di sebuah pusat penyelamatan dan rehabilitasi, Nikki Buxton merawat sekitar 200 ekor burung. Tujuan utamanya adalah melepas burung ke alam liar, baik itu anak burung hantu maupun burung air yang besar. Oh, yeah. Saya suka pelikan. Berbagai burung yang butuh pertolongan dirawat, dibesarkan, dan jika mungkin nantinya dilepas kembali ke alam liar. Kami punya berbagai jenis, mulai dari bangau sampai kolibri. Sekarang di masa corona, Nikki bekerja dengan bantuan tim yang lebih kecil. Suaminya, Jerry, ikut membantu, juga stafnya, Oscar. Dan yang selalu mendampingi, Jujubi, seekor burung beo. Sebenarnya ia hasil sitaan. Ia dipelihara di sangkar, kedua kakinya lumpuh.
Beo kepala kuning seperti jujube hampir punah, demikian dijelaskan suami Nikki, Jerry. Ini mungkin salah satu hewan yang paling terancam di Belize. Sekarang tinggal 1.200 ekor. Jika mereka mati, maka jenis burung ini punah. Mereka berharap perburuan liar akan berkurang tahun ini. Tapi saat lockdown, mereka melihat bahwa sejumlah sarang di mana anak burung hidup sudah dicuri. Anak burung yang hidup di sarang dan kemungkinan bisa dicuri pemburu liar ditampung Nikki Buxton untuk dibesarkan di situasi aman. The cutest thing. Setiap 4 jam, anak burung beo kepala kuning yang baru menetas perlu makanan. Menjadi pengganti ibu burung adalah pekerjaan jangka panjang. Burung beo ditampung di sini selama 12 bulan. Sampai tahun depan, mereka cukup besar untuk dilepas ke alam liar. Belize Bird Rescue berhasil mengembalikan 750 ekor burung ke alam liar dalam 16 tahun. Tapi bagaimana mereka akan membiayai organisasi itu di masa depan? I honestly don't know. Sejujurnya saya tidak tahu, saya tidak melihat bahwa sektor pariwisata akan kembali pulih dalam waktu dekat. Jadi mungkin kita harus menggeser fokus dan berkonsentrasi pada pencarian dana dan sokongan pemerintah. Tapi kami akan terus. We're determined to keep going though. Bagaimana kondisi Belize setelah pandemi berlalu nanti, tidak ada yang tahu. Jika situasi ekonomi dan dengan demikian juga situasi warga menjadi lebih buruk, maka bahaya perburuan liar akan meningkat. Yang jelas, bagi organisasi lingkungan hidup dan perlindungan hewan, situasi tidak akan jadi lebih mudah. This guy's very bitey.